Bisa dicegah kok. Ini 6 cara efektif mencegah kista ovarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sanira Putri. Di video-video sebelumnya kita sudah banyak ya bahas tentang kista ovarium. Mulai dari gejalanya sampai kenapa kista ini bisa muncul di tubuh wanita. Nah, setelah tahu semua itu, pasti deh muncul pertanyaan penting ya teman-teman. Terus, ada nggak dok cara untuk mencegah kista ovarium ini supaya nggak kena kista ovarium ini? Kabar baik teman-teman, kita bisa kok melakukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko munculnya kista ovarium di dalam tubuh kita, terutama jenis kista yang fungsional. Memang tidak ada jaminan 100%, tetapi dengan gaya hidup yang sehat dan juga perhatian pada tubuh, kita bisa menjaga kesehatan ovarium kita. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas 6 cara efektif untuk mencegah kista ovarium yang wajib kamu terapkan. Ini penting banget buat semua wanita, ditonton sampai habis ya. Mencegah kista ovarium itu kita harus fokus pada keseimbangan hormon dan juga gaya hidup yang sehat. Wanita sehat, seperti yang kita tahu, sebagian besar kista ovarium itu adalah kista fungsional kan, yang terkait erat dengan siklus hormonal kita. Jadi, kunci utama untuk pencegahannya adalah menjaga keseimbangan hormon dan menerapkan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Dengan begitu, kita bisa nih membantu ovarium berfungsi dengan optimal dan mengurangi resiko pembentukan kista. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Yuk, kita bahas satu persatu 6 cara efektif mencegah kista ovarium. Ini dia cara efektif untuk mencegah kista ovarium yang bisa kamu terapkan mulai sekarang. Yang pertama, jaga keseimbangan hormon dengan gaya hidup yang sehat. Ini adalah pondasi utamanya. Keseimbangan hormon itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup teman-teman. Pastikan tidur kamu cukup minimal 7-8 jam per malamnya. Kurang tidur itu bisa mengacaukan hormon. Kemudian yang kedua, kelola stres dengan baik. Stres kronis itu bisa mengganggu siklus menstruasi dan juga bisa memicu kista. Lakukan relaksasi ya teman-teman, meditasi atau hobi-hobi yang kamu sukai. Yang ketiga, hindari paparan bahan kimia beracun. Beberapa bahan kimia, misalnya pada produk pembersih rumah tangga, kosmetik, atau makanan-makanan yang terkontaminasi, itu bisa menjadi salah satu pemicu hormon di tubuh kita dan juga bisa mengganggu keseimbangan hormon di tubuh kita itu. Lebih baik pilih produk yang lebih alami. Cara efektif yang kedua, terapkan pola makan yang sehat dan juga bergizi seimbang. Makanan yang kamu konsumsi teman-teman itu sangat mempengaruhi kesehatan hormon dan juga metabolisme. Perbanyaklah makan sayur, buah-buahan, kemudian kacang-kacangan ya yang utuh sebagai sumber erat dan juga antioksidan yang penting. Kemudian batasi makanan olahan seperti gula, lemak yang nggak sehat. Ini bisa memicu peradangan di dalam tubuh dan juga ketidakseimbangan hormon. Yang ketiga, konsumsi protein tanpa lemak. Penting untuk membangun dan juga memperbaiki sel di tubuh kita. Kemudian yang keempat, jaga berat badan ideal. Baik kelebihan ataupun kekurangan berat badan secara ekstrim tiba-tiba ya, itu bisa memicu ketidakseimbangan hormon. Yang ketiga, rutin berolahraga. Aktivitas fisik teratur itu sangat penting untuk menjaga berat badan ideal kamu, untuk mengurangi stres dan menyeimbangkan hormon. Usahakanlah ya teman-teman untuk berolahraga itu minimal 30 menit per kali olahraga dengan waktunya itu sekitar 3-5 kali seminggu. Pilih olahraga yang bisa kamu nikmati, entah itu jalan kaki, jogging, berenang, atau mungkin yoga. Yang keempat, pertimbangkan penggunaan kontrasepsi hormonal. Tetapi yang keempat ini harus atas saran dokter. Untuk beberapa wanita, pil KB atau alat kontrasepsi hormonal lainnya itu bisa membantu menekan ovulasi sehingga bisa mencegah pembentukan dari kista fungsional. Kontrasepsi ini juga bekerja dengan
mengistirahatkan ovarium kita tuh untuk sementara teman-teman. Namun penggunaannya harus sesuai rekomendasi dan juga pengawasan dokter karena tidak cocok ya untuk semua orang. Jadi ada beberapa orang nih yang nggak cocok. Yang kelima, jaga kesehatan vagina dan hindari infeksi. Walaupun tidak semua jenis kista itu memang disebabkan oleh infeksi, namun infeksi panggul yang berat seperti PID, penyakit radang panggul, itu bisa menyebabkan kista abses. Jadi jaga ya kebersihan area intim dengan benar, hindari douching, dan hindari penggunaan sabun-sabun berparfum yang bisa merusak keseimbangan flora normal di vagina. Serta lakukan praktek seks yang aman untuk mencegah infeksi menular seksual yang bisa berujung pada PID, teman-teman. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan rutin, check up tahunan. Walaupun ini bukan pencegahan langsung, tetapi pemeriksaan ginekologi secara rutin setiap tahun itu sangat penting. Jadi dokter itu bisa mendeteksi dini adanya kista atau masalah lain ya teman-teman melalui pemeriksaan panggul atau USG. Dengan deteksi dini, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan bisa mencegah kista membesar atau menimbulkan komplikasi. Jangan tunda check up tahunan kamu teman-teman. Kista ovarium tidak selalu bisa dicegah 100%, tetapi bisa dikendalikan. Jadi, walaupun tidak semua jenis kista ovarium ini bisa dicegah 100%, terutama kista yang non-fungsional, itu juga masih ada ya faktor genetik dan faktor lain yang mempengaruhi. Tetapi kita tetap bisa melakukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko dan juga menjaga kesehatan di ovarium kita. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, jaga keseimbangan hormon, dan rutin memeriksakan diri ke dokter, kamu sudah melakukan langkah terbaik nih untuk kesehatan reproduksi kamu. Dari 6 cara ini, gimana? Ada nggak yang udah kamu terapkan? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa ya untuk di like, di share, dan juga subscribe channel ini untuk banyak informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.